Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas psikometri. Hari ini adalah pertemuan yang ke-6 ya. Kita akan membahas tentang penskalaan, yaitu penskalaan subjek, penskalaan stimulus, dan juga respon. Oke, kita flashback dulu materi yang pernah kita pelajari tentang apa itu tujuan dari psychological testing, yaitu untuk mengetahui kuantitas perilaku serta memahami dan memprediksi perilaku ya. Dengan cara apa? Pengukuran menggunakan skala. Nah, pengukuran merupakan proses kuantifikasi suatu objek. Jadi kalau kita bicara kuantifikasi berarti ada hitungan di sana gitu ya. Nah, objek sendiri ya, objeknya itu bersifat laten. Jadi dia tersembunyi, disebut sebagai psychological attribute atau psychological traits, yaitu ciri-ciri yang mewarnai atau melandasi sebuah perilaku. Teknik pengukuran psikologis. Skala yang paling umum digunakan dalam riset psikologi ya, baik itu psikologi industri, psikologi pendidikan, atau psikologi apapun, mereka menggunakan skala. Ada namanya skala Likert. Ya, skala ini yang paling umum digunakan. Ada juga yang Trustone ya, skala Trustone. Ada namanya Goodman, skala Goodman, dan ada juga yang namanya semantik diferensial. Nanti juga ada lagi yang namanya rating scale ya, atau skala rating. Jadi ini adalah beberapa contoh nama skala ya yang paling umum digunakan dalam riset psikologi, dan ini digunakan sebagai teknik pengukuran dalam psikologi. Nah, skala kalau berdasarkan tipe datanya ya ada namanya skala nominal. Berarti datanya data nominal. Skala ordinal, ada skala interval, dan skala rasio. Jadi based on data yang dimiliki ya, data nominal, ordinal, interval, rasio, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh tabel ya. Jadi misalkan data kategorik gitu ya. Data kategorik yang nominal. Data kategorik nominal itu dapat dibedakan di sini ya. Dapat dibedakan. Data kategorik ordinal itu berarti juga dapat dibedakan. Data numerik interval dapat dibedakan, rasio dapat dibedakan. Data kategorik itu artinya adalah berbentuk kualitatif gitu ya, klasifikasi. Sementara data numerik itu kuantitatif gitu ya. Kemudian di sini kita juga melihat untuk data nominal, ordinal, interval, rasio, mereka semua dapat diurutkan kecuali yang nominal ya. Jadi di sini dapat diurutkan, ordinal, interval, rasio dapat diurutkan. Ada makna dari selisih ya, interval dan rasio, dan ada makna dari angka 0 dan rasio nilai. Itu untuk hanya berlaku pada rasio. Ini contohnya ya. Data nominal itu warna baju, gender. Kemudian ordinal itu ranking di kelas, ukuran baju. Ini kayak pemeringkatan ya. Kalau ini ya berarti ya ordinal itu ya. Kemudian interval itu temperatur, suhu, ya nomor sepatu. Kemudian untuk rasio itu jumlah pasien, tinggi badan, jarak tempuh, dan mobil gitu ya. Ini pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalkan Anda masih roaming, silakan dibuka saja materi sebelumnya. Oke, sekarang kita membahas tentang skala Likert. Ada yang menyebutnya Likert, ada yang menyebutnya Likert gitu ya. Siapakah pencetusnya? Adalah yaitu Francis Likert tahun 1932. Ini merupakan skala bipolar. Skala bipolar itu apa? Skala yang memiliki dua arah kutub gitu ya, bipolar gitu ya. Jadi di sini ada namanya tidak pernah sampai selalu ya, tapi tidak harus seperti ini ya. Paling sering digunakan dalam ilmu psikologi, relatif lebih mudah, makanya digunakan. Pernyataan positif diberi skor berurutan 5, 4, 3, dan 1 ya. Pernyataan negatif diberi skor berurutan 1, 2, 3, 4, 5, mengukur sikap atau attitude ya. Jadi misalkan ini, saya mencontek ketika ada kesempatan pada saat ujian. Ini pernyataannya positif atau negatif? Positif di sini artinya mengacu pada aspek
Kalau negatif berarti dia tidak mengacu pada aspek. Misalkan apa aspeknya? Saya mencontek jujur, misalkan jujur ya. Kalau jujur itu berarti pernyataannya kan harus mendukung. Nah, ini kalau saya mencontek ketika ada kesempatan pada saat ujian, dia jujur atau tidak kira-kira? Ya, saya mencontek, kalau dia bisa jujur berarti dia kalimatnya positif. Ya, kalau saya menyembunyikan contekan atau bagaimana ya, saya tidak mencontek, misalkan begitu ya, itu berarti negatif gitu ya. Jadi Anda jangan terpaku pada pernyataan responnya ini, tapi pada pernyataan dari skalanya ini, itemnya ini, apakah dia mendukung aspek atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan ini positif berarti ya tidak pernah mencontek ya, jarang mencontek, kadang-kadang, biasanya, selalu, ini akan dinilai nanti 5, 4, 3, 2, 1 atau 1, 2, 3, 4 kalau memang pernyataannya itu negatif gitu ya. Oke, contoh lagi, saya merasa kesal ketika keinginan saya terhalangi. Sangat sesuai, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai, yang mana gitu ya, yang mana? Sama ya. Mengejek teman membuat saya merasa senang. Sangat sesuai, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai. Pernyataannya biasanya begini. Kalau misalkan dibuat seperti ini dan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 respon jawaban, maka nanti tidak 5 maksimalnya ya, tapi 4. Paham ya? Jadi untuk respon ini tidak misalkan 5, 4 enggak begitu, tapi tergantung ini ada berapa responnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti ya maksimalnya 4. Nilai rendahnya 1 begitu. Paham ya? Oke. Skala impulsif ya. Saya merencanakan apa yang akan saya lakukan dengan seksama. Bagi saya tidak perlu banyak berpikir ketika hendak melakukan sesuatu. Coba ini mana yang positif, mana yang negatif. Ya, yang atas itu tidak favorable, yang bawah itu favorable ya. Yang favorable ya, kita coba baca. Saya merencanakan apa yang akan saya lakukan dengan seksama. Ini yang tidak favorable ya. Yang favorable, bagi saya tidak perlu banyak berpikir ketika hendak melakukan sesuatu. Oke, jadi jangan terpaku dengan kata tidak gitu ya. Jangan terpaku dengan kata tidak ini loh. Saya merencanakan apa yang akan saya lakukan. Yang ini, bagi saya tidak perlu banyak berpikir, berarti kan dia langsung ya. Tidak perlu banyak berpikir itu berarti dia impulsif gitu loh. Tidak perlu banyak berpikir itu impulsif, sesuatu yang atau perilaku yang langsung gitu, nggak banyak berpikir. Tapi kalau dia merencanakan itu berarti dia masih berpikir dulu. Nah, berarti dia tidak impulsif ya. Fokusnya kan ini apakah skalanya itemnya itu impulsif atau tidak. Yang kedua contohnya skala Trust Tone, ada 11 ya. Pencetusnya Trust Tone menempatkan sikap seseorang pada rentang kontinum dari yang sangat favorable hingga sangat unfavorable. Di sini berarti yang favorable, di sini yang unfavorable. Nilai 1 diberi sangat relevan, nilai 11 berarti sangat tidak relevan. Ini contoh ya, contoh saja gambaran. Anda boleh mendalami atau tidak, tapi yang harus Anda pahami adalah yang skala Likert ini ya. Oke. Contoh selanjutnya adalah skala Goodman. Pencetusnya Les Goodman menggunakan data ordinal sebagai pilihan responnya, memformulir jawaban subjek secara tegas, misalnya ya atau tidak, pernah atau salah, benar atau salah, pernah atau tidak, ya atau tidak, gitu ya. Mengukur sikap keyakinan atau perasaan. Nah, di sini kita bisa melihat, saya percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, ya atau tidak. Saya merasa disayang oleh Tuhan, ya atau tidak. Tuhan memberkati saya di mana saya berada, ya atau tidak. Perlindungan Tuhan adalah yang saya cari. Biasanya subjek itu kalau dia menjawab ya pada item pertama, item kedua nanti juga akan mendapat jawaban yang sama, yaitu ya. Ya, jadi kalau sini ya, maka sini juga iya, gitu ya. Tapi kalau di sini tidak, tapi di sini iya, nanti yang ketiga biasanya iya. Biasanya begitu. Oke.
Yang seterusnya adalah semantik diferensial ya. Kita berbicara tentang skala semantik. Semantik itu artinya bahasa ya. Jadi kalau bahasa, maka yang digunakan kata-kata di sini di pembahasannya ya, di bahasanya. Semantik aspek ini dikembangkan oleh Charles Osgood ya, Suci dan Tannenbaum, menekankan semantik aspek pada sebuah kata bahasanya merupakan penyempurnaan skala Likert yang tidak mampu menjangkau respon yang bersifat multidimensi. Stimulusnya berupa kata benda, orang, profesi. Respon berupa pasangan kata sifat yang membentuk kontinum bipolar. Jadi bipolar itu dua arah ya. Semantik aspek ini menurut penelitiannya Osgood didasarkan pada 3 dominan ya. Di sana ada namanya dominasi atau dimensi evaluasi, bagus atau jelek. Yang kedua dimensi potensi, kuat atau lemah, dan yang ketiga adalah dimensi aktivitas, aktif atau pasif gitu ya. Demokrasi lawannya otoriter, misalkan begitu ya. Bertanggung jawab lawannya tidak bertanggung jawab. Memberi kepercayaan berarti memberikan otonomi atau mendominasi ya, itu kuat atau lemah, dimensi potensi. Ya, tadi dimensinya ada 3, dimensi evaluasi berarti bagus atau jelek, demokrasi, otoriter, contohnya begitu ya. Kemudian dimensi potensi, kuat atau lemah, contohnya ini mendominasi atau memberikan kepercayaan. Kemudian aktif atau pasif, ya, keputusan diambil bersama, keputusan diambil sendiri, ya. Oke, selanjutnya rating scale atau skala rating, data kuantitatif angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam rating scale sangat ditekankan kemampuan menerjemahkan alternatif jawaban yang dipilih oleh responden. Anda lihat pernyataannya, kesiapan memberikan kuliah dan atau praktikum. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini hanya ada skor, tidak penjelasannya tidak ada ya. Apakah sangat sesuai, sangat setuju, dan seterusnya tidak ada. Sehingga di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Artinya responden nanti akan diberikan kebebasan untuk pokoknya terserah Anda mau ngasih nilai berapa. Tidak ada artinya nanti, atau tidak ada penjelasan 1 artinya berapa, 2 artinya berapa, tidak ada. Jadi memang di sini ditekankan kemampuan menerjemahkan alternatif jawaban ini, ya, alternatif jawaban respon ini, gitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke pendekatan dalam penskalaan, ya. Pendekatan dalam penskalaan. Sekali lagi ya, penskalaan itu adalah proses ya menentukan letak stimulus, ya, rangsangan atau kategori respon pada suatu kontinum psikologis tertentu. Di sini ada 3, penskalaan stimulus, respon, dan subjek. Kalau penskalaan stimulus berarti tujuannya ya menempatkan stimulus dalam sebuah kontinum. Skalaan respon berarti yang menempatkan respon-respon pada sebuah kontinum. Skalaan subjek berarti yang menempatkan subjek dalam sebuah kontinum, ya. Oke, ini sekali lagi materi hari ini ya memang lebih banyak ke teoritiknya, tapi ini sebagai gambaran untuk Anda bahwa di luar sana itu sangat banyak kategori ilmu yang harus kita pelajari dalam hal mempelajari psikometri. Kontinum kemarin apa? Deretan angka yang berurutan sepanjang suatu garis lurus. Oke, yang pertama penskalaan stimulus, ya, yaitu memiliki asumsi dia. Asumsinya apa? Asumsinya individu-individu merupakan replika satu sama lain. Metode pendekatan yang digunakan perbandingan pasangan, pair comparison, interval tempat setara, interval berurutan, contohnya skala Thurston ya, yang mana ini menjadi dasar penyusunan skala non-kognitif. Ya. Metode perbandingan pasangan. Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan objek sepasang demi sepasang, contohnya bandingkan 5 jenis makanan berkuah. Rawon, soto, sup, bakso, bakmi. Itu kalau di compare ya, diperbandingkan, maka nanti bisa jadi rasanya acak adut ya, bisa macam-macam. Rawon soto, soto bakso, sup bakmi, bakso bakmi, rawon bakmi, dan seterusnya. Ya, ini. Berarti kalau begini dia dibandingkan. Kemudian metode interval tampak setara. Ya, ini muncul sebagai alternatif karena keterbatasan metode perbandingan pasangan yang tadi sebelumnya, yang harus membandingkan banyaknya pasangan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai K.
Sini sedang, sini paling tidak lezat, sini paling lezat. Instruksinya untuk subjek diminta menilai masakan berdasarkan atribut kelezatannya. Ya, kalau yang ini tadi hanya dibandingkan, tidak disuruh merasakan. Yang kedua ini, ya kelihatannya tampaknya setara. Satu mangkok isinya ternyata ada bakmi bakso, ada soto bakmi, kelihatannya setara. Tapi coba tolong dinilai rasanya. Nah, kalau kita sudah bicara seperti itu berarti kita melakukan meminta responden untuk menilai berdasarkan metode interval tampak setara. Yang kedua adalah pensekalan orientasi respon. Oke, asumsinya adalah terhadap suatu stimulus, respon masing-masing individu bervariasi. Bervariasi di sini maksudnya adalah stimulus sudah memiliki karakteristik mana yang favorable dan unfavorable gitu ya. Jadi mereka sudah jelas. Kemudian terhadap stimulus favorable, respon positif diberi bobot lebih tinggi ya dibandingkan dengan respon yang negatif. Terhadap stimulus yang unfavorable, ya respon negatif diberi bobot yang lebih tinggi dibanding respon positif. Metode penskalaannya yang digunakan adalah merating, menjumlahkan dulu. Contohnya skala Likert. Jadi kita itu yang selama ini kita gunakan dalam ilmu psikologi lebih banyak ke skala Likert. Yang kita lakukan adalah namanya penskalaan berorientasi pada respon. Jadi kita memberikan respon. Nanti dari respon-respon itu setelah mereka menjawab nanti akan dikalkulasi, akan dijumlahkan. Menjadi dasar penyusunan skala non-kognitif. Skala non-kognitif ya. Kalau non-kognitif itu berarti contohnya skala agresivitas, skala kepuasan kerja, skala orang-orang psikologi lah. Itu skala non-kognitif ya. Ya ada juga sih yang skala kognitif yang juga orang psikologi. Oke, ini contoh tipe responnya. Ada persetujuan jenisnya. Kalau persetujuan jenisnya berarti ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Frekuensi, selalu, sering, kadang, jarang, tidak pernah, apakah Anda pernah mencontek? Nah, itu berarti masuknya di mana? Frekuensi. Ya. Kepuasan, efektivitas, kualitas, dan seterusnya. Gitu ya. Ini contoh responnya. Kemudian tipe pernyataannya berdasarkan aspek psikologinya ada namanya kognitif, afektif, dan konatif. Kognitif berarti membuat pernyataan mengenai pendapat atau opini. Semua karyawan seharusnya dilibatkan. Nah, itu berarti dia kognitif, dia ingin menyampaikan pernyataan atau menyampaikan pendapat. Afektif berarti menjelaskan tentang perasaan. Saya merasa mendapatkan perlakuan tidak adil di perusahaan tempat saya kerja. Konatif berarti menjelaskan potensi munculnya perilaku subjek. Meski sudah sangat dekat, saya akan melaporkan kecurangan rekan kerja saya. Nah, ini penting ya tipe pernyataan ini. Oke, yang ketiga atau yang terakhir adalah penskalaan berorientasi subjek. Punya asumsi respon-respon merupakan replika satu sama lain. Jadi sama dengan yang pertama tadi ya. Gradasi respon terhadap stimulus tidak diperlihatkan. Setiap respon diberi bobot sama. Besaran skor respon tidak ada dasar yang jelas dan sering dijadikan dasar penyusunan skala kognitif, tes bakat, prestasi, dan seterusnya. Memang kalau berorientasi subjek, fokusnya memang di subjeknya. Metode penskalaan subjek, contohnya seseorang menyalakan rokok dalam bus ber-AC yang sedang Anda tumpangi. A. Saya tegur dan ingatkan akan larangan merokok dalam bis. B. Saya diamkan saja meskipun saya terganggu dan jengkel. Contohnya, Anda melihat kenalan Anda secara tidak sadar memasukkan bolpoin yang dipinjamnya dari Anda ke dalam saku bajunya. A. Saya ingatkan sambil tersenyum. B. Apa boleh buat, lagi pula harga bolpoin tidak seberapa. Oke, saya ingin mengingatkan ya tugas-tugas dan latihan di kelas. Pastikan ingat apa yang harus Anda, ya masing-masing individu, mengumpulkan beberapa hal berikut ini. Instrumen atau atribut skala tugas 1 yang di dalamnya ada definisi teoretik, definisi operasional, aspek-aspek dan indikator berlaku. Yang kedua, tugas kedua yaitu blueprint. Penulisan item skala, latihan di kelas, ya ini penting untuk dikerjakan ya latihan. Meskipun dia bukan tugas, tapi dia nanti akan terakumulasi ya, sehingga harus Anda juga kerjakan. Jadi tugas 1, tugas 2, ya tugas 1 tentang atribut skala,
kemudian blueprint tugas kedua, dan latihan di kelas ya. Jadi atau latihan online kemarin Anda kasih waktu materi sebelum hari ini ya, penulisan item. Ini nanti harus dikumpulkan kapan? Ketika ujian akhir semester, bukan UTS ya. Ujian akhir semester. Wow, masih panjang Pak. Ya, masih panjang, tapi ingat jangan diundat-undat, jangan diundur-undur, karena saya yakin Anda juga punya tugas di luar mata kuliah hari ini. Nah, nanti akan terintegrasi, terkoneksi pada laporan akhir, gitu ya. Oke, kira-kira begitu. Kalau Anda masih bingung, ya, silakan baca-baca lagi atau buka-buka lagi materi. Semua materi sampai hari ini sudah terupload di e-learning atau di YouTube saya, gitu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan kontak saya via email harisnurali@gmail.com atau sapa saya di Facebook, di Twitter, atau di Instagram. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.